Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas telaah kurikulum yang diampu oleh Bu Siwi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Via Armiandau, NIM 2019-34022, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Untuk itu, simaklah video saya selanjutnya ini. Landasan kurikulum. Landasan kurikulum. Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan, sehingga memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Secara umum, ada 4 landasan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum, yaitu 1. Landasan filosofis, 2. Landasan psikologis, 3. Landasan sosiologis, dan 4. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum mencakup tentang landasan filsafat. Filsafat berupaya mengkaji berbagai permasalahan yang dihadapi manusia, termasuk masalah pendidikan. Filsafat menelaah 3 pokok persoalan, yaitu hakikat benar salah atau logika, hakikat baik buruk atau etika, dan hakikat indah jelek atau estetika. Pada dasarnya, di dalam kehidupan manusia mencakup 3 permasalahan tersebut, yaitu logika, etika, serta estetika. Oleh karena itu, landasan filosofis ini sangat dibutuhkan dalam pendidikan, khususnya dalam pengembangan kurikulum, khususnya untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan, isi atau materi pendidikan, metodologi atau proses pendidikan, dan sistem evaluasi untuk mengetahui tingkat pencapaian pendidikan. Landasan psikologis. Pendidikan senantiasa berkaitan dengan perilaku manusia. Dalam setiap proses pendidikan terjadi interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, baik lingkungan yang bersifat fisik maupun lingkungan sosial. Perubahan perilaku peserta didik dipengaruhi oleh faktor kematangan dan faktor dari luar program pendidikan atau lingkungan. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan atau program pendidikan sudah pasti berhubungan dengan proses perubahan perilaku peserta didik. Pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh asumsi-asumsi yang berasal dari psikologi yang meliputi kajian tentang apa dan bagaimana perkembangan peserta didik, serta bagaimana peserta didik belajar. Oleh karena itu, melalui penerapan landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum, antara lain dimaksudkan agar upaya pendidikan yang dilakukan dapat menyesuaikan dengan hakikat peserta didik, baik penyesuaian segi materi atau bahan yang harus disampaikan, penyesuaian dari proses penyampaian atau pembelajarannya, dan penyesuaian dari unsur-unsur upaya pendidikan lainnya. Terdapat 2 bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu, anak didik yang berkenaan dengan perkembangannya, atau singkatnya mempelajari tentang karakteristik perilaku setiap individu pada berbagai tingkatan perkembangan. Serta psikologi belajar adalah suatu pendekatan yang mengkaji bagaimana manusia umumnya melakukan proses belajar. Menurut Pehan, ada 3 rumpunan teori belajar yang dibahas dalam psikologi belajar, yaitu teori disiplin mental, teori behaviorisme, dan teori kognitif Gestalt field. 1. Teori disiplin mental. Menurut teori ini, anak sejak dilahirkan memiliki potensi atau daya tertentu yang masing-masing memiliki fungsi tertentu, seperti potensi atau daya mengingat, daya berpikir,
daya mencurahkan pendapat, daya mengamati, daya memecahkan masalah, dan sejenisnya. Potensi-potensi tersebut dapat dilatih agar dapat berfungsi secara optimal. Yang kedua, teori behaviorisme. Behaviorisme muncul dari adanya pandangan bahwa individu tidak membawa potensi sejak lahir. Perkembangan individu dipengaruhi oleh lingkungan, misal keluarga, lembaga pendidikan, serta masyarakat. Behaviorisme menganggap bahwa perkembangan individu tidak muncul dari hal yang bersifat mental. Perkembangan hanya menyangkut hal yang bersifat nyata yang dapat dilihat dan diamati. Yang terakhir adalah teori kognitif Gestalt field. Manusia dianggap sebagai makhluk yang melakukan hubungan timbal balik dengan lingkungan secara keseluruhan. Hubungan ini dijalin oleh stimulus dan respon. Stimulus yang hadir diseleksi menurut tujuannya, kemudian individu melakukan interaksi dengan terus-menerus sehingga terjadi suatu proses pembelajaran. Psikologi belajar memberikan sumbangan terhadap pengembangan kurikulum terutama berkenaan dengan bagaimana kurikulum itu diberikan kepada siswa dan bagaimana siswa harus mempelajarinya. Intinya adalah bahwa psikologi sangat membantu para guru dalam merancang sebuah kegiatan pembelajaran, khususnya untuk pengembangan kurikulum. Landasan sosiologis. Sosiologi dalam pembahasannya mencakup secara garis besar perkembangan masyarakat dan budaya yang ada pada setiap ragam masyarakat di Indonesia. Karena beraneka ragamnya budaya masyarakat yang ada di negeri ini, kurikulum dalam perumusannya juga harus menyesuaikan pada budaya masyarakat yang akan menjadi objek pendidikan dan penerima dari hasil pendidikan tersebut. Kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. Dengan pendidikan, kita mengharapkan melalui pendidikan dapat lebih mengerti dan mampu membangun kehidupan masyarakat. Dilihat dari substansinya, faktor sosiologis dalam pendekatan sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum dapat dikaji dari dua sisi, yaitu sisi kebudayaan dan kurikulum, serta dari unsur masyarakat dan kurikulum. A. Kebudayaan dan kurikulum. Kebudayaan dapat diartikan sebagai keseluruhan ide atau gagasan, cita-cita, pengetahuan, kepercayaan, cara berpikir, kesenian, dan nilai yang telah disepakati oleh masyarakat. Faktor kebudayaan merupakan bagian yang paling penting dalam pengembangan kurikulum dengan pertimbangan yaitu individu lahir tidak berbudaya, baik hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Semua itu dapat diperoleh individu melalui interaksi dengan lingkungan budayanya, keluarga, masyarakat sekitar, dan sekolah. Oleh karena itu, sekolah mempunyai tugas khusus untuk memberikan pengalaman kepada para peserta didik dengan salah satu alat yang disebut kurikulum. Yang kedua, kurikulum dalam setiap masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan-kebiasaan. Karena itu, dalam mengembangkan suatu kurikulum, perlu memahami kebudayaan. Yang terakhir, seluruh nilai yang telah disepakati dapat pula disebut kebudayaan. Oleh karena itu, kebudayaan dapat dikatakan sebagai suatu konsep yang memiliki kompleksitas yang tinggi. B. Masyarakat dan kurikulum. Tiap masyarakat mempunyai kebudayaan sendiri-sendiri. Dengan demikian, yang membedakan yang satu dengan yang lainnya adalah kebudayaan.
Menurut Daud Yusuf, terdapat 3 sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan, yaitu logika, estetika, dan etika. Sebagai akibat dari kemajuan iptek, yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin luas, semakin meningkat sehingga tuntutan hidup pun semakin tinggi. Pendidikan harus mengantisipasi tuntutan hidup ini sehingga dapat mempersiapkan anak didik untuk hidup wajar sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam konteks inilah, kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat. Untuk menjawab itu semua, bukan hanya pemenuhan dari segi kurikulumnya saja, melainkan juga dari segi pendekatannya dan strategi pelaksanaannya. Penerapan teori, prinsip, hukum, dan konsep-konsep yang terdapat dalam semua ilmu pengetahuan yang ada dalam kurikulum harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, sehingga hasil belajar yang dicapai oleh siswa lebih bermakna dalam hidupnya. Tyler 1946, Tabel 1963, Tanner 1984 menyatakan bahwa tuntutan masyarakat adalah salah satu dasar dalam pengembangan kurikulum. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi memegang peranan penting dalam kehidupan budaya manusia. Salah satu indikator kemajuan peradaban manusia dapat diukur dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam bidang pendidikan. Perkembangan teknologi industri mempunyai hubungan timbal balik dengan pendidikan. Industri dengan kemajuan teknologi memproduksi berbagai macam alat-alat dan bahan, serta secara langsung maupun tidak langsung dibutuhkan dalam pendidikan. Kegiatan pendidikan membutuhkan dukungan dari penggunaan alat-alat hasil industri, seperti televisi, radio, video, komputer, dan lain-lain. Dengan penggunaan alat-alat sebagai penunjang pendidikan, tentu saja menuntut pengetahuan dan keterampilan serta kecakapan yang memadai bagi guru dan pelaksana program pendidikan lainnya. Mengingat pendidikan merupakan upaya menyiapkan siswa menghadapi masa depan dan perubahan masyarakat semakin pesat, termasuk di dalamnya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengembangan kurikulum haruslah berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek secara langsung akan menjadi isi atau materi pendidikan, sedangkan secara tidak langsung memberikan tugas kepada pendidikan untuk membekali masyarakat dengan kemampuan pemecahan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimanfaatkan untuk memecahkan masalah pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak membawa perubahan pada sistem nilai-nilai. Oleh karena itu, agar kurikulum dapat bertahan kuat, maka pengembangannya harus didasarkan pada pengetahuan dan teknologi yang kuat pula. Dengan demikian, kurikulum akan mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang, baik dilihat dari segi perkembangan sosial maupun perkembangan ilmu sosial dan teknologi.